nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya kita ikuti pengantar kakak oleh Kota Tomohon, Bapak Chin PDM SCA dengan hormat disiap. Pertama-tama tentunya sebelum saya menyampaikan selamat datang, perkenankan saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-66 tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang tempatnya diselenggarakan di Kota Tomohon, di mana Bapak Menteri bersama Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur boleh bersama, bahkan boleh bertatap muka langsung dengan masyarakat, boleh bertatap muka dengan seluruh pengurus koperasi yang ada di Kota Tomohon, bahkan Provinsi Sulawesi Utara, para penggiat koperasi yang hadir pada saat ini. Bapak Menteri yang saya hormati bersama Ibu, Bapak Gubernur Sulawesi Utara, saya dan masyarakat Kota Tomohon sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri yang pada tahun 2011 telah menetapkan Kota Tomohon sebagai kota penggerak koperasi. Tentunya itu tidak lepas dari sejarah panjang perkoperasian di Kota Tomohon. Karena sejak zaman Belanda atau tepatnya pada tanggal 11 Juli 1929 di Tomohon telah berdiri koperasi dengan nama Perserikatan Koperasi Pinjaman Bumi Putra dengan izin dari pemerintah Belanda yang dikeluarkan dengan nomor 32 pada tanggal 30 Agustus tahun 1929, di mana alamat dan kedudukannya adalah di Kelurahan Paslaten dan saat ini telah berganti nama menjadi Koperasi Pasar Kobar. Saat ini masih aktif dan berkualitas, dan pada saat ini dipercayakan untuk mengelola kawasan PKL kuliner yang sudah diresmikan oleh Bapak Menteri di pagi hari tadi. Ibu Bapak Saudara-saudara, juga bersama dengan itu di Tomohon setelah kemerdekaan Republik Indonesia telah berdiri Perkumpulan Koperasi Pinjaman Bumi Putra di Talete pada tanggal 20 November 1959 dan telah diadakan perubahan anggaran dasar koperasi menurut Undang-Undang Nomor 79 Tahun 58 tentang perkumpulan koperasi dan didaftarkan pada Jabatan Koperasi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1960 dengan Badan Hukum Nomor 1A. Jadi diperkirakan koperasi tertua yang ada di Indonesia bertempat yang adanya di Kota Tomohon yang namanya, sebab izinnya nomor 1A. Izinnya nomor 1A tahun 1960 dan saat ini kedua koperasi tersebut masih berdiri tetap dan eksis dan telah ikut bersama-sama dengan 279 koperasi lainnya di Kota Tomohon memberikan kontribusi terhadap pembangunan koperasi dan gerak ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Tomohon. Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi yang saya hormati, setiap tahun pemerintah kota melakukan penilaian kepada koperasi-koperasi di Kota Tomohon untuk selanjutnya memberikan penghargaan kepada koperasi berprestasi di Kota Tomohon dan koperasi lainnya yang melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu sebagai koperasi berkualitas. Dengan demikian telah tercatat 2 koperasi berprestasi tingkat nasional dan 5 koperasi berprestasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Kemajuan
dan pertumbuhan koperasi di Kota Tomohon tidak terlepas dari kepedulian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang sampai tahun 2013 ini telah memberikan kontribusi nyata dengan memberikan bantuan kepada pemerintah dan koperasi di Kota Tomohon sebesar 7 miliar rupiah. Kita memberikan aplaus. Ibu Bapak saudara-saudara yang saya hormati, kunjungan Menteri Koperasi untuk kedua kalinya saat ini mempunyai arti yang sangat mendalam bagi masyarakat dan koperasi di Kota Tomohon. Ini menunjukkan perhatian yang penuh kepada kami. Tentunya kami tetap mengharapkan dukungan Bapak dalam program-program pembangunan di Kota Tomohon. Berbagi ini kami dapat sampaikan bahwa pada tahun 2014 nanti kami merencanakan melaksanakan pelatihan bagi 1.000 calon wirausaha baru yang akan mendukung program Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yaitu Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi atau dengan disingkat dengan Gemaskop, untuk meningkatkan citra koperasi di mata masyarakat, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Bapak Menteri bersama Ibu yang saya hormati, Bapak Gubernur bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hadirin yang berbahagia, belum lama ini tepat pada tanggal 12 Juli 2013 di Mataram, kami telah menerima penganugerahan Satya Lencana Pembangunan oleh Bapak Presiden. Tentunya dipersembahkan sepenuhnya bagi insan-insan perkoperasian dan pegiat koperasi sebagaimana amanat Bapak Presiden untuk menyisihkan satu hari untuk memikirkan masyarakat kecil untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Maka pemerintah Kota Tomohon telah merealisasikan program-program pemberdayaan usaha mikro pada pedagang kecil, penjual makanan dalam kawasan PKL kuliner yang merupakan satu keterpaduan program mulai penataan kawasan tersebut sampai pada pembangunan monumen Alfa Omega yang akan mendukung sepenuhnya para wisata di Kota Tomohon akan direalisasikan di tahun 2014 nanti. Demikian juga untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil, telah ada tim untuk membuat roadmap pembinaan usaha mikro yang melibatkan perguruan tinggi serta inkubator bisnis usaha mikro yang mengikutsertakan perbankan yang akan berfungsi sebagai pembina dan mendampingi para pelaku usaha mikro yang sampai ini siap untuk masuk ke dunia usaha yang lebih kuat, profesional, mandiri, dan berdaya saing. Hadirin yang berbahagia, Bapak Menteri yang saya hormati bersama Bapak Gubernur, sebagai Wali Kota Tomohon tentunya kami menyambut dengan penuh kegembiraan atas kunjungan Bapak Menteri dan rombongan, dan ucapan selamat datang yang sama kami sampaikan kepada Bapak Gubernur bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terus mendorong pemerintah Kota Tomohon untuk memacu pembangunan di berbagai sektor yang tentunya akan bersinergi dengan pemerintah kota kabupaten lainnya untuk menciptakan Sulawesi Utara menjadi pintu gerbang ekonomi Asia Pasifik. Karena di bawah pemerintahan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Sino Hari Serundaya, maka berbagai mega proyek untuk Sulawesi Utara siap direalisasikan di tahun 2014 nantinya. Dengan penuh kebahagiaan juga kami menyambut Bapak Wakil Gubernur dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Kapolda dan yang mewakili Danrem, dan seluruh pengurus koperasi dan anggota serta undangan lainnya di Kota Tomohon, kota bunga, tapi juga kota penggerak koperasi satu-satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kami mengharapkan sambutan dan arahan dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara dan Bapak Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia kiranya berkenan disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu Koperasi ke-66 tahun 2013, sejahtera bersama koperasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak Menteri Koperasi Republik Indonesia, Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia,
beserta Ibu Ingrid Kansil, anggota DPR RI, memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pagi ini Bapak Menteri Koperasi dan UKM berada bersama-sama kita dalam rangka peringatan Hari Koperasi yang ke-66. Tapi lebih daripada itu juga, Bapak Menteri ingin melihat langsung kehidupan perkoperasian di Sulawesi Utara. Tapi memang, ibu-ibu, bapak-bapak, koperasi dan usaha kecil menengah dan berbagai produk perencanaan dan program dari menteri kita ini betul-betul sangat menyentuh kehidupan masyarakat kita di Indonesia, khususnya juga di Sulawesi Utara. Mengapa? Karena koperasi dan usaha kecil menengah ini yang saya katakan langsung dirasakan oleh masyarakat kecil, apalagi dengan program-program usaha kecil menengah, itu betul-betul memberikan atau membuka lapangan kerja pada masyarakat. Itu yang pertama. Kalau lapangan kerja itu terbuka, secara otomatis kemiskinan itu berkurang. Secara otomatis. Dan perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Sulawesi Utara sekarang luar biasa. Koperasi saja ada 6.000, usaha kecil menengah hampir 80.000, mencakup hampir 250.000 orang. Ini luar biasa. Oleh karena itu, pendapatan per kapita kita langsung meningkat. Sekarang ini 3.000 US dollar. Dan kemudian juga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara mencapai 8% lebih. Ini jasa daripada koperasi dan usaha kecil menengah, sama dengan Indonesia. Bapak Presiden katakan kita harus pinter-pinter mengelola kehidupan ekonomi Indonesia daripada kehidupan ekonomi dunia yang tidak menentu. Bahkan masih beberapa belahan dunia ini yang mengalami krisis. Jadi secara global ekonomi dunia ini terganggu, bertolak, ya. Nah, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 6% lebih. Nomor 2 sesudah Cina. Bahkan India sudah di bawah Indonesia. Ya. Dulu Cina tinggi sekali, dia turun masih tetap tinggi. Nomor 2 India. Sekarang kita geser India itu, kita menjadi nomor 2 dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Di sini suksesnya kepemimpinan Presiden SBY kita yang kita cintai, karena Indonesia mampu meraih pertumbuhan ekonomi seperti itu. Di samping itu juga kita sering melihat media, koran, televisi, baik Indonesia maupun dunia. Indonesia termasuk dalam G20, ya, 20 negara yang pertumbuhan ekonominya mulai menggeliat sekarang ini. Indonesia berada di situ. Oleh karena itu, dari segi ekonomi kita makin hari makin menanjak. Walaupun di tengah-tengah gejolak ekonomi global yang tidak menguntungkan seperti sekarang. Nah, jasa usaha kecil menengah dan koperasi itu luar biasa. Lapangan kerja terbuka, inovasi muncul dari UKM itu, dari koperasi itu, yang sebelumnya tidak ada. Contohnya di Tomohon, muncul koperasi
petani bunga, ya, karena Tomohon ini sebagai kota pariwisata tapi juga kota bunga. Ya. Ini kan baru muncul sekarang dengan rangsangan usaha kecil menengah diberdayakan dan koperasi. Karena itu sekali lagi mari kita berikan aplaus pada Menteri. Sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, sekali lagi kita sudah pada on the right track, ya, pada jalan yang benar. Kalau kehidupan koperasi itu kita giatkan lagi, serta usaha kecil. Pak Menteri, saya ingin laporkan jiwa entrepreneurial Sulawesi Utara ini luar biasa. Ya. Jadi bakat entrepreneur menonjol sekali. Ya. Mungkin 75% orang Tomohon ini juga petibo, ya, terlibat di usaha-usaha kecil menengah dengan bunga, ya, dan sektor-sektor hortikultura, sayur dan sebagainya. Itu Tomohon terkenal. Jadi kalau jiwa entrepreneur itu ada, pasti koperasi akan tumbuh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, selamat Hari Koperasi yang ke-66 bagi kita semua. Terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri, dan sudilah kiranya Bapak Menteri dapat memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syarifuddin Hasan, MM, MBA. Yang saya hormati Saudara Gubernur Sulawesi Utara, saudara saya Dr. Sinyo Hari Sarundayan, hadirin hadirat yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada saya untuk menghadiri peringatan Hari Koperasi yang ke-66 secara nasional di tingkat provinsi yang dipusatkan di Kota Tomohon ini. Semuanya, dan saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi yang dilakukan oleh Sulawesi Utara dengan jumlah koperasi yang luar biasa, mendekati 6.000 koperasi, 5.970 koperasi yang ada di Sulawesi Utara. Itu sama dengan tingkatan, kalau saya boleh mengatakan, di luar Pulau Jawa, maka satu-satunya yang terbanyak adalah Sulawesi Utara. Saya menyadari mengapa, karena komitmen yang begitu tinggi yang dilakukan oleh rakyat Sumatera Sulawesi Utara di bawah bimbingan gubernur, sehingga ekonomi Sulawesi Utara yang begitu berkembang di atas rata-rata nasional, sekarang 8% luar biasa. Tidak dapat dimungkiri bahwa itu dapat dipastikan akan memajukan koperasi Sulawesi Utara. Saya bangga sekali, dan terus terang aja seperti yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, bahwa kalau koperasi meningkat, maka dapat dipastikan kemiskinan juga akan semakin dapat kita turunkan. Syukur alhamdulillah, kemiskinan nasional sudah dapat kita turunkan 11 menjadi 11,6%, dan sampai dengan tahun 2014 kita akan usahakan diturunkan lagi di bawah 10%. Dan saya bangga karena apa? Pemerintah Sulawesi Utara tidak perlu menunggu sampai dengan 2014. Tahun ini saja sudah menjadi di bawah angka 7,8%. Jadi kalau boleh saya katakan, grafiknya jauh di atas rata-rata nasional, baik di tingkat pertumbuhan ekonomi maupun di tingkat penurunan tingkat kemiskinan. Itu menandakan bahwa income per kapita rakyat Sulawesi Utara pasti jauh di atas rata-rata nasional. Terima kasih dan selamat untuk
Pemda dan Gubernur Sulawesi Utara yang kita cintai. Yang kedua, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya akibat daripada prestasi tersebut tidak dapat dimungkiri. Statistik yang berbicara, bukan menteri yang berbicara, bukan gubernur yang berbicara, tapi statistik angka kuantitatif yang berbicara. Akibatnya, maka pantaslah kalau pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, memberikan penghargaan Satya Lencana kepada Wali Kota Tomohon seperti yang kita saksikan. Begitupun juga dengan prestasi koperasi sehingga kita memberikan penghargaan bakti koperasi kepada Bupati Sangihe dan Minahasa Utara, dan juga koperasi-koperasi yang berprestasi di Sulawesi Utara dan Kabupaten Tomohon. Itu disebabkan oleh karena prestasi saudara-saudara secara faktual, dan percayalah kalau semangat ini dapat kita pelihara dan dapat ditingkatkan ke depan, maka insya Allah pendapatan per kapita rakyat Indonesia pada tahun 2014 yang akan datang akan meningkat menjadi kurang lebih sekitar $4.500 per kapita per tahun. Dan saya bangga karena menurut Gubernur Sulawesi Utara itu disebabkan oleh karena meningkatnya aktivitas koperasi di Sulawesi Utara. Terima kasih. Kalau kita berbicara koperasi, maka saya yakin dan percaya bahwa ke depan koperasi Indonesia akan semakin meningkat. Secara nasional, saya tadinya mencanangkan bahwa pada tahun 2014 jumlah koperasi akan semakin meningkat, akan menjadi 200.000 koperasi seluruh Indonesia. Tetapi setelah kami meneliti, kami melihat secara faktual gerakan koperasi seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara dan Tomohon dan sebagainya, maka yang membuat saya luar biasa kagetnya, ternyata Kementerian Koperasi dan UKM dan saudara-saudara para pegiat koperasi seluruh Indonesia tidak perlu menunggu lama tahun 2014 untuk mencapai 200.000, karena pada tahun 2013 semester pertama angka tersebut sudah dilewati menjadi 200.808 koperasi seluruh Indonesia. Ini adalah suatu prestasi yang bagus, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegiat koperasi yang begitu gigih untuk meningkatkan ekonomi melalui koperasi. Dan percayalah, sekali lagi, fakta membuktikan bahwa koperasi adalah satu-satunya dan merupakan bagian daripada ekonomi kita yang akan dapat mensejahterakan rakyat. Sehubungan dengan hal itu tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa pada tahun 2012 kemarin kita sudah melakukan revisi Undang-Undang Koperasi. Undang-Undang Koperasi nomor 2 kita revisi menjadi Undang-Undang nomor 17 2012. Kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, karena Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini sangat berdekatan dengan aktivitas para pegiat koperasi. Dengan dua undang-undang tersebut, maka saya yakin dan percaya keberadaan koperasi ke depan akan semakin meningkat. Koperasi ke depan kita akan lengkapi dengan Badan Pengawas Koperasi, dan dengan demikian aktivitas para pegiat koperasi, aktivitas para lembaga koperasi akan bersinergi dengan lembaga keuangan mikro dan akan diawasi oleh Badan Pengawas Koperasi, sehingga dengan demikian insya Allah ke depan kita akan melihat bahwa koperasi-koperasi yang akan datang, khususnya koperasi simpan pinjam, tidak akan melakukan lagi suatu kegiatan yang sifatnya saklun, dan semuanya akan disinergikan dengan program-program pemerintah. Saudara-saudara yang saya hormati, satu tambahan lagi yang sangat berarti adalah bagaimana meningkatkan jiwa entrepreneurs bagi para generasi muda. Dengan 3 parameter tersebut, maka saya yakin dengan percaya bahwa koperasi akan semakin meningkat pada tahun-tahun ke depan, dengan disertai dengan jiwa entrepreneurs
yang sangat luar biasa. Insya Allah pertambahan entrepreneur di Indonesia akan semakin meningkat. Kalau 2008, 2009 kemarin sampai 2% sebagai salah satu persyaratan menurut McLellan bahwa negara-negara yang maju seperti Indonesia dapat diprediksikan entrepreneurship rasionya mencapai 2%. Saudara-saudara yang saya hormati, tahun 2013 ini Indonesia semakin mendapatkan perhatian dari negara-negara lain. Mengapa? Tadi sudah disampaikan oleh saudara gubernur bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih sangat luar biasa pertumbuhannya di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Ekonomi Amerika sekarang tidak lebih dari 2,7%. Ekonomi Eropa bahkan ada yang minus, kontraksi sampai dengan minus 2%. Negara-negara tetangga tidak lebih daripada 5,6%. Jadi saya sampaikan semuanya itu disebabkan oleh karena memang prestasi kita sangat luar biasa. Tahun 2013 insya Allah secara nasional kita akan tetap pelihara sekitar 6,3%. Itu menandakan bahwa ekonomi Indonesia menjadi sasaran pasar dan sasaran investasi para pegiat ekonomi di seluruh dunia. Sehingga saya merasa bangga karena sebelum mereka masuk, koperasi dan para pelaku usaha UKM akan ke depan untuk menangkap opportunity tersebut. Yakinlah saudara-saudara, dengan jiwa entrepreneurship yang kita lakukan ini, maka saudara-saudara akan terdepan untuk menjadi lead dalam hal mengambil opportunity tersebut. Pemerintah begitu banyak mempersiapkan kebijakan dan telah melakukan beberapa kebijakan. Antara lain, saudara-saudara ingin bisa melihat APBN kita tahun 2013 ini kalau dibandingkan dengan tahun 2004 kemarin jauh sekali perbandingannya. Tahun 2004 APBN kita tidak lebih daripada 430 triliun rupiah spending pemerintah. Sekarang ini sudah melebihi dari 1.700 triliun rupiah. Tahun 2014 yang akan datang direncanakan mencapai 1.817 triliun rupiah. Itu menandakan salah satu faktor bahwa ekonomi Indonesia akan semakin bagus di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Tetapi seperti saya sampaikan, keberhasilan pemerintah ini termasuk keberhasilan pemerintah Sulawesi Utara itu disebabkan oleh karena salah satunya adalah kontribusi kita semua. Keberhasilan ini perlu untuk dicamkan bahwa marilah kita raih kesempatan ekonomi kita yang semakin baik. Mari kita raih kesempatan ekonomi dan sistem security, sistem pertahanan, sosial, toleransi dan sebagainya adalah merupakan kekuatan yang telah dicapai oleh pemerintah. Yang terjadi selama pemerintahan ini itu harus kita catat dan menjadi kewajiban kita untuk kita achieve pada tahun 2014, 5 tahun ke depan. Dengan demikian saudara-saudara, maka kita akan menatap bangsa Indonesia ini ke depan sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Kalau ini kita pelihara, ini merupakan komitmen kita bersama. Apa yang kita capai kita pelihara, kita tingkatkan. Apa yang kurang kita perbaiki. Maka saya yakin pada tahun 2025 yang akan datang, Indonesia akan mencapai income per kapita sebanyak $16.000 per kapita per tahun. Ini adalah merupakan kebanggaan kita, dan untuk itu saya yakin dan percaya sekali lagi Sulawesi Utara akan menjadi pionir dan contoh suatu daerah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang tertinggi di kawasan Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan selamat berprestasi, dan saya mengucapkan terima kasih atas keberpihakan kita semua kepada koperasi dan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kerja keras yang kita tunjukkan pada hari ini, dengan prestasi-prestasi yang sudah kita lakukan,
dan disertai lagi dengan kerja yang lebih keras lagi untuk kepentingan rakyat untuk tahun-tahun ke depan, disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah saya yakin dan kita semua yakin bersama bahwa apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan saya, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati Hari Koperasi. Yakinlah bahwa melalui koperasi kita akan sejahtera, rakyat akan sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.